warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar FKC Family dimanapun Anda berada? Gimana nih siang hari ini? Masih semangat? Masih sehat? Masih puasa? Ya, ngomong-ngomong masalah puasa, kita udah masuk hari ke-7 atau ke-6 ya. Ya, ini adalah minggu pertama. Ya, proses adaptasi Betul. masih, walaupun udah agak melandai, ya mungkin pada beberapa orang masih terjadi proses adaptasi, tapi kalau sekarang sudah jauh lebih baik ya, jauh lebih bagus, sudah bisa menyesuaikan diri, walaupun tadi pagi bangun juga jam 3 dan nggak tidur lagi, ya seperti ini, suaranya juga masih kita akan membahas mengenai diabetes mellitus ya, bagaimana para penderita atau pasien-pasien diabetes ini berpuasa tapi nggak mengganggu ya kondisi kadar gula darahnya ya. Jadi kita akan berikan tips puasa bagi penderita diabetes ya. Kita akan mulai, Dokter Tris, mungkin boleh dimulai dengan definisi diabetes mellitus dulu. Iya. Apa itu diabetes mellitus? Ya, secara gampangnya adalah suatu penyakit kronis ya yang berlangsung jangka panjang, ditandai dengan tingginya kadar gula darah bila diperiksa. Nah, tandanya itu biasanya dia 3P. Poliuri, polifagi, polidipsi. Sering buang air, sering haus, dan sering lapar. Betul, Ya, betul. gejalanya itu seperti ini. Kemudian gejala yang lain adalah seorang yang tiba-tiba kehilangan berat badan secara drastis tanpa sebab. Itu juga harus waspada apakah ternyata Anda seorang penyedap kencing manis atau tidak. Terus gangguan kesehatan kulit dalam arti misalnya gampang luka, atau misalnya orang kena ketusuk sedikit sebentar luka, atau bahkan kegigit nyamuk itu sebentar itu sembuh. Pada kencing manis itu bisa menjadikan borok. Nah, itu hati-hati. Berarti penyembuhan dari luka yang lebih lama dari wajarnya. Iya. Kemudian tanda-tanda seperti mudah lelah, mudah capek, ya tidur tidak nyaman, ya. Tapi sering ada yang sering ketiduran juga gitu, Dok. Betul, antara lain yaitu ngantukan, betul. ya. Betul. Karena dia itu merasa badannya tidak fit, mudah lelah, mudah capek ya, maksudnya merasa fatigue gitu. Kemudian sering juga ada keluhan pusing, kemudian biasanya tidak fit, atau pada orang-orang ini tidak fit itu dalam arti kok sepertinya saya mau sakit, tapi bukan sakit. Nah, itu hati-hati. Kemudian adanya riwayat keluarga yang mengidap penyakit kencing manis. Jadi hati-hati bila didapatkan gejala itu, periksalah ke dokter apakah Anda seorang pengidap kencing manis atau tidak. Dokter Tris, boleh sedikit dikasih tahu batasan tadi, terutama yang pakai itu loh, yang HbA1c. Jadi pemeriksaan gula darah itu sekarang udah ada beberapa. Biasanya yang kita kenal adalah gula darah puasa, gula darah 2pp postprandial, yaitu 2 jam setelah makan. Kemudian ada pemeriksaan HbA1c. Apa itu HbA1c? HbA1c adalah pemeriksaan darah, yaitu adalah kandungan gula darah rata-rata di dalam tubuh Anda selama 3 bulan terakhir. Jadi kalau pemeriksaannya dengan HbA1c biasanya orang tidak bisa bohong. Tapi kalau pemeriksaannya secara puasa 2 jam setelah itu biasanya pada penderita kencing manis bisa cheating. Ya, misalnya mau ke lab, misalnya 2 hari lagi mau ke lab, hari ini dia udah mulai diet, menghindari makan yang manis-manis sehingga supaya hasilnya bagus. Tapi dengan pemeriksaan HbA1c itu tidak bisa kita hindarkan karena itu adalah rata-rata 3 bulan di dalam darah. Ini masih kelihatan nih gitu ya, Dok, kelihatan. Nah, batasannya bagaimana? Batasannya kalau yang gula darah puasa itu di bawah 100. Itu normalnya. Jadi di atas 100 atau 110 itu sudah bahaya. Kemudian postprandialnya itu di atas 160. 2 jam setelah makan itu di atas 160 itu bahaya ya, masuk kategori diabetes. Sedangkan HbA1c, berapa HbA1c yang normal? HbA1c yang normal adalah di bawah 5,9. Itu adalah patokan yang benarnya. Tapi harus dilihat kira-kira berapa. Jadi
HbA1c itu biasanya tidak lebih dari 1 atau 2 digit. Yang normal adalah di bawah 5,9. 5,9. Jadi bisa 5,8, 5,7 itu adalah baik. Nah, antara 5,9 sampai di bawah 6,5 itu adalah prediabetik. Di bawah 6,5 prediabetik. Di atas 6,5 sampai di atas 7 adalah diabetes. Di atas 7 itu adalah diabetik berat. Jadi hati-hati bila rata-rata itu tergantung umur. Biasanya kalau sudah umurnya 50 ke atas itu HbA1-nya itu sekitar 6 sampai 6,5, itu jangan dianggap wah saya oke. Memang Anda oke, tapi Anda termasuk ke dalam prediabetik. Jadi itu hati-hati bagi orang-orang yang mempunyai kebiasaan minum manis-manis, itu harus dihindarin. Harus, kalau berarti di dalam tubuhnya itu kadar gulanya sudah meningkat. Ya, jadi sekali lagi yang normal adalah di bawah 5,9. Di bawah 5,9, 5,9 sampai di bawah 6,5, artinya 6,4 itu adalah prediabetes. Di atas 6,5 sampai 7 itu diabetes. Di atas 7 ke atas ya bisa sampai 8, 9 itu adalah diabetes yang sudah berat. Ya. Nah, biasanya pada beberapa orang dengan tingginya HbA1c itu sedikit saja sudah terasa. Ada beberapa orang, tapi banyak juga yang sudah sampai 10, 9, 10, bahkan sampai 13 tuh nggak kerasa apa-apa. Kenapa itu, Dok? Nah, biasanya pada orang-orang yang tidak terasa apa-apa ini adalah orang-orang yang kebiasaannya menumpuk. Jadi kencing manisnya itu sudah tertumpuk dalam waktu yang lama, ya, sehingga dia tidak tahu, tidak merasa ada perubahan di dalam tubuhnya. Tapi buat orang-orang yang mungkin pola hidupnya sehat atau tadinya tidak apa-apa, normal, kemudian pada suatu saat mungkin dari pola hidupnya yang berubah, atau dia ya biasanya pola makannya yang berubah, kemudian yang biasa olahraga tidak olahraga lagi, tidurnya tidak teratur dan sebagainya, tiba-tiba dia melonjak, ya, kemudian HbA1c-nya misalnya tadinya dari 5,8 kemudian jadi 6,5 atau 6,6, itu akan terasa biasanya sakit tengkuk, terus kok saya badannya kayak nggak enak-enak, ngilu-ngilu, terus bisa juga ya mudah lelah, atau yaitu dengan luka yang kecil menjadi lebih berat. Nah, kaget begitu diperiksa HbA1c-nya ternyata sudah tinggi. Jadi jangan lupa sekarang pemeriksaan yang wajib selain kolesterol, trigliserid, asam urat, periksalah HbA1c. Karena ini penting ya, kalau bila Anda sudah terserang penyakit diabetes mellitus dan itu sudah menetap, itu Anda harus mengkonsumsi atau dengan obat-obatan seumur hidup. Ya, jadi diabetes itu ada macam-macam. Ada yang tipe 1, ada yang tipe 2. Tipe 1 itu adalah orang-orang yang menggunakan insulin. Kenapa? Karena pankreasnya fungsinya sudah tidak normal sehingga tidak bisa memproduksi insulin. Yang fungsinya hormon insulin ini adalah membantu mengubah makanan kita itu menjadi tenaga, tadi gluconeogenesis. Tapi dengan adanya kekurangan insulin ini, pankreasnya tidak bisa membentuk insulin sehingga gula darahnya itu menumpuk. Ya. Nah, orang-orang seperti ini tuh tidak dapat mengkonsumsi obat-obatan oral. Biasanya dengan penderita diabetes itu untuk diketahuinya itu biasanya pemeriksaan gulanya didapatkan berapa dulu. Nah, kemudian biasanya dokternya akan mencoba pemberian oral. Kalau dengan oral anti diabetik oral itu tidak mempan, baru akan diberikan suntikan yang disebut insulin. Nah, itu adalah berarti DM-nya tipe 1. Nah, di Indonesia ini mana yang lebih banyak? Sebenarnya dua-duanya banyak. Sama. Kalau dulu tidak. Kalau sekarang makin ke sini, makin yang kebutuhan insulin itu makin banyak. Kalau dulu tipe 2-nya lebih banyak. Ya. Sekarang sama. Kenapa? Saya rasa karena pola makan kita ini sekarang lebih ngawur dibanding dulu. Ya,
kita lebih banyak makanan yang makan diproses, ya, makanan yang cepat saji, terus kita betul, ya, jadi kita banyak mengkonsumsi makanan yang nggak fresh, ya, makanan instan segala macam itu juga merupakan cikal bakal terjadinya kencing manis. Kenapa? Karena dari instan-instan itu yang banyak beredar itu kebanyakan mengandung karbohidrat, yang notabene karbohidrat itu adalah sumber dari gula. Ya, sekali lagi, apakah penderita diabetes boleh puasa? Boleh. Kenapa? Karena sekali lagi dengan berpuasa itu sebenarnya Anda akan mendetoksifikasi dari badan kita supaya lebih terhindar dari berbagai macam penyakit. Cuman pada penyakit kencing manis ini harus diperhatikan beberapa hal. Antara lain, bila gula darah puasa Anda tidak lebih rendah daripada 70 atau gula darahnya tidak lebih tinggi dari 300, ya, itu Anda boleh berpuasa. Tapi kalau gula darahnya bisa tiba-tiba ngedrop sampai 70 atau 80, sebenarnya sih di bawah 100 ya. Itu hati-hati. Kenapa? Jadi gula darah yang terlalu rendah yang kita sebut hipoglikemi itu lebih bahaya daripada hiperglikemi. Kenapa? Pada orang-orang dengan hipoglikemi itu oksigen di otaknya itu akan berkurang. Sehingga dia bisa terjadi pingsan, bisa terjadi stroke dan lain-lainnya. Jadi sekali lagi, kalau gula darah Anda kencing manisnya itu range-nya tidak terlalu drastis, tidak terlalu rendah di bawah 100 dan di atas 300, Anda boleh berpuasa. Ya, artinya dalam tanda kutip penderita diabetes yang terkontrol. Terkontrol, ya. Jadi sebelum melakukan puasa, kira-kira sebenarnya 1 bulan, 2 bulan sebelum puasa itu Anda harusnya sudah mempersiapkan apakah saya boleh berpuasa atau tidak, ya. Tapi boleh juga Anda, setiap orang diabetes saya rasa di rumahnya mempunyai glukotes. Ya. Yang ditusuk, boleh untuk periksa. Nah, pada awal-awal puasa mungkin seminggu pertama, saya rasa sih sebenarnya sebaiknya selama 1 bulan itu Anda harus kontrol, tapi terutama seminggu pertama. Kenapa? Seminggu pertama ini atau sampai masih ada 3 hari lagi sampai 10 hari itu badan kita masih adaptasi. Jangan sampai terlalu drop, jangan sampai terlalu tinggi. Jadi pada saat Anda berpuasa, misalnya sedang dalam masa puasa antara jam 4 subuh sampai jam 6 sore nanti, itu Anda boleh melakukan pemeriksaan gula darah. Bila didapatkan gula darahnya itu di bawah 70, Anda harus batalkan puasanya. Ya, karena itu sangat berbahaya buat kesehatan yang melakukan puasa. Atau di atas 300, karena pada saat masa puasa itu kan kita tidak mengkonsumsi minum, tidak mengkonsumsi makanan, obat dan sebagainya, ya. Dan bagaimana tips untuk penderita diabetes, yaitu nomor 1 adalah yang terpenting adalah jangan skip sahur, ya. Karena sahur itu adalah yang terpenting, adalah modal di mana seseorang akan menjalankan puasa di hari berikutnya. Ya, jadi sahur itu ibarat kita breakfast, ibarat kita makan pagi, kemudian kita akan kerja seharian. Yang belum tentu itu seharian itu kita ketemu makanan. Ya, jadi pentingnya kita bersahur. Jadi sekali lagi tidak boleh skip sahur, dan apa yang harus dimakan pada saat sahur itu yang terpenting. Yaitu pada kencing manis itu hindarin makan yang manis-manis, hindarin makan yang goreng-gorengan. Ya, kenapa? Karena selain juga meningkatkan kolesterol, goreng-gorengan ini bisa menyebabkan timbulnya rasa lapar yang lebih cepat. Ya, kemudian konsumsilah makanan yang memang berserat tinggi, kemudian karbohidrat kompleks supaya kenyangnya itu lebih lama. Tidak kalah pentingnya adalah obat-obatan. Karena orang kencing manis sekali lagi kan dia harus makan obat-obatan atau bahkan insulin. Nah, biasanya itu akan diatur oleh dokter, ya, bagaimana cara mengkonsumsi obat pada saat puasa. Terus tetap makan sehari 3 kali, dalam arti tadi sahur itu dihitung makan pagi, buka puasa dihitung makan siang, ya, jadi makan siang yang terlambat.
Kemudian makan malamnya Anda lakukan biasanya setelah Sholat sholat tarawih. taraweh, ya. Sebelum Anda tidur, Anda makan dulu. Nah, cuman mungkin makannya yang malam ini bisa diatur, jangan terlalu banyak. Ya, jadi makan buka puasanya juga pilihlah makanan yang kira-kira mencukupi asupan gizi yang dibutuhkan. Ya, oke. Kemudian periksa gula darah secara teratur seperti tadi saya katakan, rutin berolahraga, tapi pilihlah olahraga yang tidak terlalu berat, ya. Kemudian baiklah berolahraga mungkin boleh pagi setelah sahur, tapi jangan terlalu berat. Kemudian boleh olahraga sebelum Anda berbuka ngabuburit, itu boleh. Ya. Minum air putih yang cukup supaya kita tidak dehidrasi. Ya. Iya. Ada beberapa orang tuh memang nggak biasa minum air putih dalam jumlah yang banyak gitu ya maksudnya. Ya. Nah ini gimana nih? Sebenarnya minum solusinya? air putih itu terlalu banyak memang nggak bisa enak, kembung dan sebagainya. Betul. Anda bisa siasatin sebenarnya pas buka puasa. Ya, minuman itu sebenarnya boleh teh hangat, itu termasuk air ya. Kalau bisa jangan terlalu manis. Manisnya kalau boleh saya sarankan karena saat ini korma berceceran di mana-mana, boleh ambil glukosa yang terbaik adalah dari korma. Itu boleh 1 atau 2 butir. Nah, apakah korma itu berbahaya buat kencing manis? Karena ini buah alami, asal kormanya itu bukan korma yang sudah buatan. Sekarang banyak sekali korma yang manisnya. Korma itu sebenarnya manis, tapi supaya lebih legit lagi segala macam mereka proses. Betul. Ya, jangan konsumsi yang seperti itu. Jadi belilah korma yang memang benar-benar jangan diproses. Ya, jadi memang asli alami manisnya dari korma itu Anda boleh mengkonsumsi, jangan terlalu banyak. Kemudian pilihlah makanan-makanan yang berkuah, karena dengan makanan-makanan berkuah itu juga sudah menambah kandungan cairan di dalam tubuh. Batalkan dengan minum. Kemudian pada saat Anda habis takjil, minum lagi. Terus makan malam, minum lagi. Habis terawih, minum lagi. Mau bobo, minumlah lagi ya. Anda kalau bisa air putih, kalau nggak bisa ya bolehlah Anda tambahkan dengan sesuatu yang bisa masuk. Tapi sebaiknya itu lebih bagus air putih. Ya, atau teh tapi yang tawar. Misalnya manis juga manis-manis jambu, supaya memang itu tujuannya untuk merehidrasi, karena minuman makanan yang manis itu akan mempercepat Anda untuk menjadi haus. Ya, betul. Mempercepat Anda menjadi lapar dan mempercepat Anda menjadi haus. Betul. Ya. Kemudian kalau nggak suka air putih, biasanya suka yang dinginnya boleh, atau biasanya suhunya lebih dibedakan, hangat. Hangat itu bisa lebih masuk gleb. Contohnya seperti saya lagi pantang es, saya minum air biasa tuh rasanya gimana, saya kasih air hangat itu lebih masuk. Ya. Kemudian yang terpenting sebelum sahur pada saat bangun tidur minum lagi. Dan setelah sahur endingnya itu Anda minum supaya rehidrasi, supaya Anda bisa lebih kuat. Nggak apa-apa kencing-kencing terus untuk sehari ke depan. Ya. Jadi ditabung ya, FGS Family ya. Dan buat orang-orang diabetes jangan lupa juga mengkonsumsi suplemen atau vitamin, karena pada saat seperti ini Anda juga memerlukan support yang kadang-kadang tidak ada di dalam kandungan makanan sehari-hari. Iya, Ya. tepat sekali. Jadi suplemen itu penting buat orang-orang yang berpuasa saat ini, tidak hanya pada diabetes tapi semuanya. Semua orang. Karena pada saat ini Anda imunnya juga sedikit agak turun. Benar ya. Oke, FGS Family. Saya sekarang yang mau bertanya sama Mbak Reni. Oke. Karena secara kedokteran itu sebaiknya orang kencing manis itu boleh memeriksakan gula darah itu selama masa puasa, itu paling tidak lebih dari sekali selama puasa. Nah, apakah boleh secara hukum Islam seseorang itu dicucus untuk memeriksakan kadar gulanya? Oke. Kalau untuk apa tujuannya, memang ada tujuannya, dan tujuannya kan memang untuk ke arah kesehatan, boleh dong. Oke, boleh. Dan boleh. saya sangat setuju. Iya. Bila Anda perlukan pemeriksaan gula darah nih yang seperti ini yang dicucus-cucus. Iya. Jadi ini mengeluarkan darah, tapi kan mengeluarkan tujuannya untuk tertentu, betul, ya, bukan betul. karena sesuatu yang memang yang diharamkan. Betul, gitu ya. betul. Iya. Dan bahkan kalau kita lagi puasa, kita mencicipi makanan aja kan boleh.
Dokter Tris. Asal Pada yang saat ditelan, iya, ya. pada saat kita masak ya, ibu-ibu nih kalau lagi mau nyiapin takjil atau mau nyiapin makan gitu ya, boleh kalau lagi masak kita cicipin, tapi udah kita langsung dibuang ya. Tadi di akhir Dokter Tris jelaskan juga atau sampaikan juga tipsnya adalah mengkonsumsi suplemen ya, yang mungkin tidak kita dapatkan dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari ya, apalagi pada penderita diabetes ini support dari suplemen ini memang diperlukan sekali ya. Selain Anda pun konsumsi ataupun ada obat-obatan pastinya ya Dokter Tris ya, karena kalau sudah sakit diabetes tuh sepengetahuan saya itu harus konsumsi obat seumur hidup ya, dalam waktu panjang, long term lah istilahnya ya. Nah, Anda juga boleh konsumsi atau tambahkan ya untuk mensupport obat-obatan tersebut dengan nutrastikal kita ya, karena FKC juga sangat peduli ya, sangat memperhatikan kesehatan ya para penderita diabetes untuk mengontrol kadar gula darahnya supaya tetap dalam ambang normal. Terlebih di bulan puasa ini, dimana tadi di awal Dokter Tris juga sampaikan boleh untuk siapapun, dan saya rasa nih Dokter Tris pasti penderita diabetes juga pengen puasa gitu loh, ya kan? Betul. Nah, tapi tetap Anda harus perhatikan kesehatan Anda, jangan sampai kadar gula darah Anda ngedrop ya, karena tadi saya juga kaget juga ya, Dokter Tris bilang hipoglikemi ini sebenarnya lebih bahaya dibandingkan kalau hiperglikemi. Artinya gula darah yang rendah itu jauh lebih berbahaya dibandingkan yang gula darah tinggi. Artinya sama aja gitu loh maksudnya ya, nggak ada yang oke lah ya Dokter Tris ya. Ya makanya harus tetap menjaga supaya kadar gula darahnya tetap di batas atau di ambang normal ya. Oke, kita punya paket produk nih Dokter Tris di sini. Ini adalah paket diabetes. Jadi ada 5 produk di sini. Ada yang paling godem, yang paling besar ini adalah Wondermeal. Kemudian ada Tridans, ada Liverite di kirinya Dokter Tris ya, sebelah kiri. Kemudian di sebelah saya ini ada Nunlight dan juga ada Carlax ya, dimana masing-masing produk ini memang bersinergi ya, artinya bekerja sama untuk menurunkan kadar gula darah ya, supaya kadar gula darahnya tetap di ambang normal. Artinya turunkan itu nggak langsung terjun bebas gitu ya, terus tiba-tiba nanti Anda ngedrop hipoglikemi atau kadar gula darahnya langsung anjlok, enggak ya, tetapi ini lebih untuk menormalkan ya kadar gula darah Anda ya. Untuk Wondermeal, kenapa dia bisa membantu untuk Anda penderita diabetes mellitus? Karena di dalam Wondermeal ini, Anda sudah tahu ya, ini adalah 100% protein isinya nih dok ya, protein. Terus kaitannya apa ke gula? Nah, kaitannya karena memang tidak hanya protein di sini ya. Di dalam Wondermeal itu juga ada chromium picolinate. Ini adalah unsur mineral, di mana kromium itu mempunyai struktur bangun seperti insulin. Tadi di awal dokter sudah bilang nih, penderita diabetes itu tergantung sekali dengan insulin ya, apalagi kalau yang misalnya memang masalahnya di pankreas, karena pankreas itu yang menghasilkan insulin. Nah, ini udah kategorinya bisa jadi ini masuk di diabetes tipe 1 ya, yang tergantung dengan insulin ya. Nah, di dalam produk Wondermeal ini ternyata ada ada chromium picolinate yang punya struktur bangun itu seperti insulin ya. Jadi dari situ kenapa si Wondermeal ini bisa membantu untuk penderita diabetes supaya kadar gula darahnya normal ya. Nah, di dalam Wondermeal ini ada yang namanya grapefruit ya. Grapefruit itu anggur bukan sih? Bukan. Oh, bukan. Grapefruit itu seperti jeruk. Mungkin lebih mendekati seperti jeruk Bali. Jadi seperti sunkist besar gitu. Tapi dia merah. Merah ya. Rasanya itu sebenarnya grapefruit itu kalau yang enak agak manis tapi ada kepahitannya, tapi bulir-bulirnya itu seperti jeruk Bali. Gede-gede berarti ya. Gede-gede, betul. Berarti memang seratnya tinggi gitu ya. Itu serat tinggi dan itu memang mengandung vitamin yang tinggi juga ya, bagus. Nah, itu dia ya. Jadi
dalam Wondermeal nggak hanya protein aja, tetapi ada si grapefruit juga ya, makanya ini juga sangat-sangat membantu untuk penderita diabetes ya. Kemudian ada Nunlight. Nah, sama dengan Wondermeal, ternyata di Nunlight ini dok, ini juga ada komposisinya yang menyerupai insulin ya. Dia ada vanadiumnya, dia juga punya struktur bangun dan punya peran ya, punya peranan itu hampir sama dengan insulin. Oke, masih ada saya jelaskan 2 produk. Mungkin Dokter Tris boleh jelaskan Tridans dan Liveride. Oke, kalau dari Tridans itu kenapa diperlukan? Karena pada Tridans itu merupakan salah satu antioksidan yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, sebenarnya pada kencing manis atau diabetes atau penyakit yang lainnya itu sangat berpengaruh kepada radikal bebas atau sesuatu yang tidak normal di dalam tubuh kita. Jadi racun ya, istilahnya racun. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Yaitu antara lain menguatkan tubuh kita itu dengan perlindungan itu dengan antioksidan. Nah, antioksidan andalan kita itu namanya Tridans. Dia mengandung 3 antioksidan yang alami, jarang ditemui di mana-mana. Betul. Ya. Jadi sekali lagi Tridans itu tidak hanya buat penderita kencing manis, tapi buat semuanya. Termasuk orang sehat. Termasuk orang sehat. Makanya Tridans, karena orang sehat terpapar dari radikal bebas juga betul. tiap hari. Betul. Kita terpapar radikal bebas tiap Betul. hari, apalagi orang dengan penyakit kencing manis. Yes. Ya, yang kedua ada Liveride. Nah, Liveride itu seperti namanya, itu dia akan menguatkan sistem dari liver atau hati kita. Nah, hati itu adalah organ terbesar di dalam tubuh manusia. Itu juga ada hubungannya di dalam metabolisme tubuh, termasuk juga metabolisme dari gula. Nah, di samping itu dia juga mengandung beberapa zat. Selain itu juga dia kan ada antioksidannya juga yang baik. Iya, ini 3 tanaman herbal yang memang juga dia bersifat sebagai antioksidan. Tapi di samping itu antioksidan ini lebih menguatkan dari sistem liver atau hati kita. Ya. Karena tadi di awal dokter tuh juga udah bilang kan ya, FKC Family, bahwa penyakit gula itu komplikasinya tuh kemenong-menong gitu ya, kemana-mana ya. Dari liver ke jantung, ke ginjal. Nah, ini kalau sudah kena, ini akan syaraf sangat ya, juga ya, syaraf. Nah, antara lain yang syaraf itu yang paling banyak pada kencing manis, yaitu adalah syaraf tepi. Syaraf tepi yang banyak adalah pada jari-jari kaki dan jari-jari tangan. Biasanya pada komplikasi penderita diabetes ini, orang itu akan menginjak sesuatu yang panas tak terasa, sehingga kakinya tiba-tiba melepuh. Termasuk juga tangan, megang panci panas, dia tidak terlalu terasa, tiba-tiba tangannya melepuh. Nah, itu juga jangan dianggap wah kita orang sakti. Itu adalah pertanda bahwa syaraf-syaraf tepi kita itu sudah terkena, sehingga sensornya itu sudah hilang, sehingga timbullah komplikasi dari melepuh. Dari melepuh itu timbul luka. Lukanya tidak sembuh-sembuh, timbul yang kita kenal sebagai gangren. Iya. Gangren itu adalah luka akibat kencing manis yang sudah membusuk. Ya, jadi itu bisa nanti jarinya dipotong dan sebagainya. Semoga tidak terjadi lagi. Oke, ada pertanyaan lagi, Poni? Ada nih kebetulan produk. Oh iya, produk ya, silakan. Dari Bu Mulyani, kekentalan darah dan lemah darah, produk FKC apa yang bagus? Anda bisa konsumsi Karmas dan juga Tridans karena dia melancarkan peredaran darah nih, dua-duanya. Artinya kalau peredaran darahnya lancar, otomatis kan bisa diasumsikan kekentalannya itu berkurang. Gitu loh ya. Jadi Ibu boleh konsumsi pakai jantung ya, atau boleh ambil ini Karmas sama Tridans ya. Oke, sampai di sini terus semangat ya para muslimin muslimat dimanapun berada. Puasanya mudah-mudahan goal ya, kita raih kemenangan nanti di Idul Fitri 1444 Hijrah. Sampai di sini jumpa kita. Salam sehat, salam FKC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.